dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat sore pemirsa, Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan tim liputan Metro TV. Dan pemirsa, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri akan memberlakukan one way atau satu arah arus mudik Lebaran 2026 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. One way nasional tahap pertama dari kilometer 70 hingga kilometer 263. Sementara itu, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura, tepatnya di Jalan Siliwangi, kawasan Krucuk, Kota Cirebon, terpantau masih normal dan lancar. Rekayasa lalu lintas pun belum diberlakukan karena volume kendaraan yang melintas masih relatif terkendali. Untuk informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Endita Triantara dari Cikatama dan jurnalis Metro TV, Dasya Hutauruk dari Cirebon, Jawa Barat. Kita akan ke Endita di Cikatama terlebih dahulu. Endita, selamat sore. Seperti apa kondisi terkini di sana? Ya, selamat sore. Hingga saat ini gerbang tol Cikatama sudah mulai dipadati oleh kendaraan yang melakukan mudik untuk Lebaran. Dan juga seperti yang bisa kita lihat di belakang saya, pemirsa, memang sudah diberlakukan sistem one way sejak pukul 3 sore tadi, di mana sudah dilakukan juga flag off untuk one way sepenggal ini, di mana ini masih diberlakukan untuk dari kilometer 70 hingga nanti kilometer 263. Tetapi apabila masih terjadi kepadatan dan juga penambahan dan lonjakan volume kendaraan, maka untuk sistem one way akan diperpanjang dan diperluas hingga kilometer 414. Dan juga pemirsa, sampai saat ini untuk one way sendiri masih diberlakukan situasional, di mana apabila kepadatan sudah terurai maka one way akan diberhentikan. Tetapi mulai besok hari Rabu 18 Maret 2026, one way ini akan berlangsung secara nasional, di mana dimulai dari kilometer 70 hingga kilometer 414. Dan juga pemirsa, seperti yang bisa kita saksikan di belakang, memang hingga saat ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Tetapi masih ada bis dan juga truk bermuatan besar yang sesuai dengan SKB, tetapi mereka memang diwajibkan hanya dapat melalui ruas bagian kiri, sedangkan untuk ruas one way tidak diperbolehkan untuk kendaraan besar. Dan juga pemirsa, berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga, memang peningkatan volume kendaraan ini cukup signifikan dibandingkan tadi pagi, di mana saat ini data yang kami pegang adalah untuk arah Jakarta Cikampek ada di angka 32.000. Dan memang diprediksikan semakin malam nanti akan semakin meningkat, sehingga untuk rekayasa one way ini dilakukan sebagai upaya antisipasi kepadatan dan juga kemacetan. Sehingga para masyarakat yang berencana untuk melaksanakan mudik dihimbau untuk selalu melakukan monitoring melalui peta digital dan juga pemberitaan untuk mengetahui rekayasa lalu lintas yang sedang diberlakukan dan apakah one way ataupun kontraflow sudah diberhentikan atau masih dilanjutkan. Selain itu pemirsa, kami menghimbau pemirsa untuk selalu memastikan saldo kartu digital Anda pada saldo yang cukup untuk perjalanan Anda agar memitigasi adanya antrian panjang dan juga untuk selalu mengecek keadaan kendaraan Anda dalam keadaan yang baik. Kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Endita. Kita akan beralih ke Dasya di kawasan Pantura. Dasya, selamat sore. Bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di lokasi Anda saat ini? Ya, selamat sore. Hingga saat ini kami masih terus memantau situasi dan juga kondisi terkini di wilayah Cirebon. Yang dimana pemirsa, saat ini kami tengah berada di jalur alternatif Pantura di Jalan Siliwangi di kawasan Krucukan di Kota Cirebon. Yang dimana pemirsa, berdasarkan pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas di wilayah ini masih terpantau lancar dan juga normal dan juga terkendali. Belum adanya atau belum menunjukkan adanya kepadatan arus lalu lintas di wilayah ini yang signifikan. Di mana pemirsa, berdasarkan pantauan kami hingga saat ini kendaraan yang mendominasi wilayah ini merupakan kendaraan pribadi, terkhususnya kendaraan roda 4 atau mobil serta angkutan-angkutan logistik yang memang secara rutin melalui wilayah ini. Untuk selengkapnya pemirsa, saat ini kami sudah ditemani oleh Kapolres Cirebon Kota, yakni Bapak AKBP Eko Iskandar. Halo Bapak, apa kabar? Ya, selamat sore Mbak. Bapak, selamat sore. Bapak, boleh diperjelaskan untuk kesiapan arus lalu lintas menjelang Lebaran di wilayah Cirebon ini seperti apa Pak saat ini? Ya, jadi sore ini ya kita berada di pos PAM Krucuk, yang mana ini adalah lokasi jalur alternatif Pantura. Ya, jalur alternatif Pantura antara Cirebon ke Indramayu. Ya, nah
Memang Cirebon ini ada 4 ya, berarti ada 4 fokus yang menjadi perhatian kita terhadap arus mudik maupun balik ini nanti. Salah satunya ini jalur alternatif Pantura. Ini kita gunakan apabila nanti ada rekayasa pengalihan lalu lintas dari jalur Pantura utama, ya. Nah, jadi selain di jalur alternatif ini, kita juga punya jalur Pantura utama, kemudian kita punya jalur tol. Jalur tol itu kilometer 204.800 sampai dengan 211.800. Nah, kemudian juga kita punya wilayah dalam kota. Nah, jadi 4 fokus ini yang menjadi atensi kita, Mbak Dasya kita. Bapak mungkin bisa jelaskan apa strategi utama Pak yang telah dipersiapkan untuk kelancaran arus lalu lintas di wilayah Cirebon ini, Pak? Ya, jadi untuk rencana manajemen rekayasa lalu lintas ini kita sudah mempersiapkan beberapa rencana. Namun ini tetap kita menimbang situasi di lapangan, ya, tergantung situasinya nanti bagaimana. Apakah kita masih sanggup untuk melakukan pengaturan secara manual, penarikan skala prioritas secara manual. Nanti apabila sudah tidak bisa lagi kita lakukan skala prioritas secara manual, maka kita akan melakukan manajemen rekayasa dengan antara lain ya menutup beberapa persimpangan yang terjadi crossing, menutup U-turn. Nah, namun ini sekali lagi dengan pertimbangan yang betul-betul sangat dibutuhkan di lapangan. Karena kita Cirebon Kota ini kan kita memiliki destinasi masyarakat ya. Pada saat menjelang Lebaran, ini banyak masyarakat dari Majalengka, Indramayu, Kuningan, termasuk Cirebon Kabupaten ini yang menuju ke sini itu untuk belanja, Mbak. Karena di sini ada Mall CSB, ada Mall Grage, ya ini destinasi wisata belanja masyarakat kita. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Ya pemirsa, pastinya pemerintah terus memantau situasi dan juga kondisi terkini dan himbauan untuk masyarakat agar terus dapat menjaga keselamatan dan kesehatan agar dapat sampai di tujuan dengan selamat apa kekurangan suatu apapun. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Dasya Hutauruk. Sebelumnya ada Indita Triantara. Selamat kembali bertugas teman-teman. Pemirsa, informasi arus mudik selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah Ruhendi dari Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Pemirsa, saat ini kami berada di Pelabuhan Ciwandan, Banten, di mana di belakang saya ini terdapat puluhan sepeda motor yang hendak mengantri untuk nantinya naik kapal menyeberang ke Pulau Sumatera. Nah pemirsa, langsung saja kita berbincang-bincang dengan salah satu pemudik yang lagi menunggu keberangkatannya. Halo Pak, ganggu waktunya, dengan siapa namanya? Dengan Eko, Mbak. Pak Eko ini dari mana dan mau kemana nih? Dari Bekasi mau ke Pringsewu, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Persiapannya apa aja nih Pak? Sama siapa aja nih mudiknya tahun ini? Persiapannya sama istri sama anak, bawa baju sama kue lebaran aja. Oke. Bapak udah berapa lama merantau di Bekasi? 12 tahun ya, dari 2014. Kesibukannya apa aja tuh Pak? Kerja di pabrik sih Mbak, sibukannya. Berarti bertahun-tahun setiap tahun ini mudik dengan menggunakan sepeda motor. Berapa lama Pak perjalanan dari Bekasi menuju ke pelabuhan nih? Saya dari pagi jam 6 ya, cuma kan santai. Ini baru jam 12 sampai sini. Perjalanan kurang lebih 6 jam ya Pak. Bapak kalau mudik ke Lampung, ke kampung halaman, perasaannya gimana sih Pak setiap tahunnya? Ya ini kan setiap tahun yang kita tunggu nih. Berarti senang walaupun macet-macetan ya Mbak. Itu aja sih. Justru di situ ya Pak yang khasnya macet. Momennya itu Mbak. Kalau di Lampung biasanya momen apa sih Pak yang paling dirindukan kalau menjalani hari raya bersama keluarga gitu? Oh itu kan setahun sekali pasti kumpul keluarga tuh Mbak. Jadi kan jarang-jarang tuh. Makanya itulah momen di spesial Lebaran ini. Bagi-bagi THR gak nih? Nah, pasti, walaupun sedikit ya. Bapak sebagai bantuan untuk para pemudik, ini ada bantuan mudik dari Super Zuper bersama Metro TV, Pak. Selain itu juga ada permen Super Zuper yang bisa bikin Pak Eko melek selama perjalanan mudik nanti. Terima kasih Bapak atas waktunya, semoga sampai ke Lampung dengan selamat ya Pak. Iya Pak Pemirsa, bisa dilihat memang untuk angka kendaraan roda 2 memang tidak sedikit yang melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Super Zuper, meleknya Dreng. Pemirsa, demikian Monitor Mudik, perbarui terus informasi seputar arus mudik dalam Monitor Mudik dan seluruh platform media sosial Metro TV. Saya Gemma Tanjung, pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Metro TV,
Dipersembahkan oleh Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.